Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bisakah berkurban dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga? Apa yang menjadi dasar hukum menjadikan ketentuan bahwa satu ekor kambing untuk satu orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang? Selama ini di Indonesia sudah berjalan seperti itu. Lalu kemudian ada yang berfatwa bahwa praktek seperti itu tidak tepat. Beliau bilang bahwa satu ekor kambing bisa untuk satu keluarga. Dalam menjawab masalah ini, rasanya kita perlu sedikit meluruskan redaksi dan bahasa yang digunakan. Sebab perbedaan penggunaan istilah ini sudah memicu terjadinya kerancuan dan kekeliruan dalam memahami duduk masalah. Kerancuan penggunaan istilah oleh dan untuk. Seharusnya kita bisa membedakan dua istilah yang mendasar ini, yaitu istilah oleh dan untuk. Sebab kalau tercampur maka akan terjadi salah penafsiran. Yang pertama, istilah oleh. Jumhur ulama telah sepakat bahwa seekor kambing hanya boleh dipersembahkan oleh satu orang saja. Maksudnya, pihak yang melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban itu maksimal hanya satu orang, yang secara baku disebut dengan istilah mudhohi. Sebab pada dasarnya ibadah kurban menyembelih kambing ini memang ibadah perorangan dan bukan ibadah berjamaah. Lalu kemudian dibolehkan bila ada maksimal 7 orang mudhohi bersekutu dan berpatungan untuk menyembelih seekor sapi atau unta. Ketentuan yang harus diperhatikan bahwa bila jumlah mudhohi lebih dari 7 orang, maka hukumnya tidak boleh. Sebaliknya, bila jumlahnya kurang dari 7, misalnya cuma ada 6 orang, 5 orang, 4, 3, atau 2 orang, atau satu mudhohi, maka hukumnya sah dan pahalanya tentunya akan lebih besar. Semua didasarkan pada nas-nas yang sahih. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Amarona Rasulullah SAW an nashtarika fil ibili wal baqari kullu sab'atin minna fi badanatin." Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersekutu pada unta dan sapi, setiap 7 orang satu hewan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu dalam hadis lain, Rasulullah SAW pun bersabda, "Naharna ma'a Rasulullah SAW amal hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin." Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Kunna tamatta'u ma'a Rasulullah." Kami melakukan haji tamattu bersama Rasulullah SAW. "Fanadhbahul baqaratu." Kami menyembelih sapi, "sab'atin nashtariku fiha." Untuk 7 orang, di mana kami saling bersekutu pada hewan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis-hadis di atas dan masih banyak riwayat sahih lainnya tegas menerangkan bahwa ketentuan dalam penyembelihan adalah patungan untuk membeli sapi dan sejenisnya atau untuk dan sejenisnya oleh 7 orang. Sedangkan kambing dan sejenisnya tidak ada keterangan yang membolehkannya untuk dilakukan dengan patungan. Oleh karena itu, umumnya para fuqaha mengatakan bahwa seekor kambing tidak boleh disembelih atas nama lebih dari 1 orang. Keterangan ini pada beberapa kitab fikih yang menjadi rujukan utama. Lalu yang kedua, istilah untuk. Sedangkan dalam kasus satu kambing untuk satu keluarga, kita tidak menggunakan istilah oleh, melainkan kita menggunakan istilah untuk. Maksudnya, kambing yang disembelih itu pahalanya diperuntukkan kepada keluarga. Tentu saja jelas sekali perbedaan antara penggunaan istilah oleh dengan untuk. Kalau kita gunakan istilah oleh, maksudnya adalah pihak yang berkurban. Tentu kalau hewannya berupa kambing hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Baik maksudnya sebagai pemilik uang atau sebagai orang yang mengiris leher kambing itu. Sedangkan keluarga dalam hal ini bukan sebagai orang yang menyembelih, melainkan sebagai pihak yang ikut mendapatkan pahalanya. Maka kita tidak menggunakan istilah oleh, melainkan istilah untuk. Dan peruntukan ini memang sudah sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Anna Nabiyya SAW zabaha kabshan wa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin
wa min ummati Muhammadin summa dhuhha bihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing kibas dan membaca, Bismillah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian beliau berkurban dengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu saja yang melakukan ibadah kurban dalam hadis ini cuma satu orang saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Kalaulah disebut keluarga Muhammad dan umat Muhammad, maksudnya tidak lain pahalanya untuk mereka. Sangat tidak masuk akal kalau ditafsirkan bahwa keluarga Muhammad sebagai pihak yang menyembelih seekor kambing. Bayangkan, jumlah keluarga beliau sangat besar sekali. Istrinya saja sudah 11 orang. Belum lagi putra-putri beliau ada 7 orang. Jumlah total adalah 18 orang. Dan belum termasuk para menantu dan cucu-cucunya. Tidak masuk akal seekor kambing disembelih secara patungan oleh segitu banyak orang. Dan lebih tidak masuk akal lagi kalau mau diteruskan dengan istilah umat Muhammad, jumlahnya menjadi tidak terhingga. Di zaman ketika beliau Rasulullah SAW masih hidup, jumlah sahabat mencapai 124.000 orang. Masa seekor satu kambing bisa disembelih secara patungan oleh orang senegara? Tidak masuk akal, bukan? Dan kalau menghitung jumlah umat Muhammad di zaman sekitar sekarang, tentu jadi lebih tidak masuk akal lagi. Jumlah muslimin sedunia kita pukul rata kurang lebih ada 1, miliar jiwa. Jelas tidak logis kalau orang Islam sedunia cuma patungan satu ekor kambing. Barulah masalah penafsiran hadis ini menjadi lebih jelas lagi ketika Zakaria Al-Ansari yang merupakan salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan di dalam kitabnya Al-Asna Al-Mutallib, beliau menjelaskan bahwa seekor kambing sah disembelih oleh satu orang bila dia menyembelihnya untuk keluarganya atau untuk orang lain dan bersekutu dalam pahalanya, maka hukumnya dibolehkan. Jadi mohon dibedakan istilah oleh dan istilah untuk. Jadi jangan sampai terjadi kerancuan dalam memahami nas-nas syariat. Satu keluarga cukup satu kambing. Adapun pernyataan bahwa untuk satu keluarga sudah cukup bila hanya menyembelih satu ekor kambing saja, tentu tidak salah. Sebab di dalam mazhab Asy-Syafi'i memang disebutkan bahwa bila satu orang di dalam satu keluarga sudah menyembelih kambing, maka anggota keluarga itu sudah tidak lagi dibebankan untuk menyembelih. Istilah yang digunakan dalam hal ini bahwa menyembelih kurban adalah sunnah kifayah bagi satu keluarga. Perbandingannya kira-kira seperti hukum fardu kifayah. Misalnya, kalau sudah ada satu orang yang melakukan sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukannya, sehingga nilainya menjadi sunnah dan bukan wajib. Maka dalam masalah hukum kurban yang sunnah kifayah, bila sudah ada satu anggota keluarga yang menyembelih kambing, sudah cukup bagi yang lain, tidak perlu lagi menyembelih. Lalu dasarnya apa? Kunna wukufan man nabiyyi fasami'tuhu yaqulu ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyati. Kami wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar beliau bersabda, wahai manusia, atas tiap-tiap keluarga menyembelih udhiyah tiap tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Imam An-Nawawi, salah satu ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majd Syarhul Muhadzab sebagai berikut. Satu ekor kambing untuk satu orang dan tidak boleh dibagi lebih dari satu orang. Namun, bila seseorang menyembelih satu kambing, maka syiarnya merata untuk satu keluarga. Sehingga hukum kurban bagi keluarga itu menjadi sunnah kifayah. Jelas dan tegas, kambing tidak boleh disembelih secara patungan atas beberapa orang. Tetapi, begitu salah seorang anggota keluarga menyembelih kambing, maka semua anggota keluarganya akan mendapatkan pahalanya, meski tidak ikut menyembelihnya. Apakah bila ada yang mau menyembelih lagi, hukumnya makruh? Bila salah satu anggota keluarga sudah ada yang menyembelih kurban, lalu ternyata anggota keluarga yang lain juga ingin menyembelihnya, lantas apakah hukumnya menjadi terlarang? Dalam hal ini, kita tidak menemukan nas yang menyebutkan adanya larangan. Sebab, wilayah pembicaraan para ulama bicara sebatas apakah satu keluarga cukup menyembelih satu ekor kambing saja. Dan tidak sampai kalau lebih dari seekor hukumnya menjadi terlarang. Jadi, umumnya para ulama memahami bahwa istilah cukup di sini lebih dimaknai sebagai tidak membebani anggota keluarga yang lain. Tetapi
Kalau ada yang mau berkurban juga, tidak kita temukan nas yang melarangnya. Sebagaimana tidak ada nas yang melarang bila satu orang menyembelih sapi atau unta sendirian dan tidak berpatungan dengan orang lain. Tentu tidak ada nas yang melarangnya. Demikian juga kita tidak menemukan dalil larangan satu keluarga menyembelih dari seekor kambing dengan alasan biar tidak mubazir. Tidak ada satupun nas baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menafsirkan kemubaziran itu sampai wilayah kurban lebih dari satu kambing dalam satu keluarga. Yang kita temukan justru Rasulullah SAW menyembelih sendirian lebih dari seekor kambing. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing dan tidak ada satupun ulama yang bilang bahwa itu mubazir. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi anda semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.